Teman-teman, hari ini saya akan membawakan khotbah tentang kepemimpinan yang melayani. Teman-teman, kita akan belajar dari seorang pemimpin terbesar sepanjang masa, yaitu Yesus Kristus. Nah, kepemimpinan Yesus Kristus ini kita bukan bicara tentang kekuasaan, tetapi kita akan lihat tentang pelayanannya Tuhan di dunia ini. Nah, teman-teman, dalam kitab Markus 10 ayat 45 berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, teman-teman, Yesus datang ke dunia ini bukan cuma dia duduk di tatanya yang mewah, tapi ia justru datang dengan berjalan kaki bersama-sama dengan orang-orang berdosa, bahkan melakukan banyak mujizat. Bahkan Tuhan juga sempat makan bersama-sama dengan orang berdosa. Nah, ada juga kisah dalam kitab Yohanes 13, Tuhan Yesus sampai merendahkan dirinya. Itu di perjamuan terakhir kalau tidak salah, teman-teman. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Nah, kita lihat di situ adalah salah satu contoh kepemimpinan sejati yang telah Tuhan tunjukkan bagi kita semua. Mari kita belajar tentang kepemimpinan sejati yang Tuhan Yesus miliki ini. Teman-teman, pertanyaan bagi kita adalah, kalau kita sudah menjadi seorang pemimpin, baik itu di pekerjaan, di rumah, di gereja, atau dimanapun, apakah kita mampu atau apakah kita sudah mempraktekkan tentang keteladanan Tuhan Yesus menjadi seorang pemimpin yang sejati ini? Mari kita lihat dan kita contohi bahwa Tuhan Yesus itu dia seorang pemimpin yang bukan cuma berbicara tentang otoritas yang Tuhan punya, tapi ini berbicara tentang kerendahan hati dan kepemimpinan yang sejati yang sudah Tuhan buat dan sudah kita baca setiap hari dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mari, ini adalah kisah nyatanya Tuhan Yesus, perjalanannya dia menjadi seorang pemimpin di dunia ini. Nah, teman-teman, pertanyaan bagi kita adalah, apakah di dunia ini kita butuh seperti Tuhan Yesus, pemimpin seperti Tuhan Yesus? Ya, sudah pasti iya. Kita butuh kepemimpinan seperti Tuhan Yesus. Karena apa? Karena apa, teman-teman? Sekarang ini bukan hanya kita harus banyak berbicara di depan banyak orang, tetapi paling penting adalah kita punya hati, kita punya belas kasih, kita punya cinta kepada jiwa-jiwa, sehingga ketika jiwa-jiwa itu datang, bukan saja mereka melihat otoritas ada pada diri kita, tapi mereka melihat contoh teladan dari seorang pemimpin, di mana dia punya kerendahan hati, dia mengasihi jiwa-jiwa, bahkan dia adalah seorang pemimpin yang patut kita teladani. Yesus Kristus, bagaimana dia seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan sejati, dia memberikan contoh kepada kita. Nah, ketika kita punya otoritas itu, mari kita pegang dengan baik, kita mencontohi teladannya Tuhan Yesus. Jangan lupa harus menjadi seorang pemimpin yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.